Berarti ada 3 poin yang kita bahas. Pertama, taat kepada pemerintah. Kira-kira taat kepada pemerintah mutlak atau tidak mutlak? Pertama, tidak mutlak. Yang kedua, hukum demonstrasi boleh? Boleh, tapi catatannya banyak ya. Banyak catatannya itu. Itu yang harus diperhatikan. Artinya demo boleh tapi pakai akhlak. Kemudian yang ketiga tadi apa? Hukum kudeta, menggulingkan pemerintahan yang sah. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Tapi ada kecualinya. Kecuali pemerintahnya itu murtad, musyrik, mempertontonkan kekufuran yang jelas, kezoliman yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa surat keberapa Bapak Ibu? Surat keempat, ayatnya 59. Bapak Ibu yang bawa Quran boleh buka Qurannya, dan yang nggak bawa Quran tapi bawa HP, ada aplikasi Qurannya, bisa dibuka. An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa'i tanaza'tum fi syai'i farudduhu ilallahi war rasul ikutum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Titik. Gimana Bapak Ibu, udah ketemu surat apa? An-Nisa ayat 59. Ayat ini menjelaskan tentang politik. Kenapa saya pengen bahas? Karena beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi besar-besaran. Betul ya? Di sini saya ingin membahas bagaimana ketaatan rakyat kepada pemerintah. Apakah rakyat wajib taat kepada pemerintah atau tidak wajib? Kalau wajib taat kepada pemerintah, apakah taatnya itu secara mutlak atau tidak mutlak? Kemudian bagaimana hukum melakukan demonstrasi? Boleh enggak kita demo? Geus jawab deula. Kita juga akan membahas bagaimana hukum kudeta, menggulingkan pemerintahan yang sah, memberontak terhadap pemerintah. Kira-kira boleh atau tidak? Di sini akan kita kaji ya. Pak Haji Omin geus ngaderek deg, waduh Ustadz ngabahas eta aman teh ya, aman teh ya.
Insya Allah seaman mungkin saya bikin pembahasannya ya. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti betul kepada orang beriman agar paham tentang masalah ini. Masalah yang akan dibahas. Apa masalahnya? Ati'ullaha. Hendaklah kalian taat kepada Allah. Wa ati'ur rasulah. Hendaklah kalian taat kepada Rasulnya. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri. Para ulama menafsirkan ulil amri dalam masalah kenegaraan yaitu pemerintah. Ya. Dan pemerintah kalian. Titik sampai situ dulu. Jadi dalam penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 poin. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, taat kepada pemerintah. Cuman kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu, ketika Allah berbicara tentang ketaatan kepadanya, Allah mengatakan ati'ullaha. Hendaklah engkau taat kepada Allah. Yang kedua, ketika Allah berbicara ketaatan pada Rasul, Allah pun menggunakan lafaz ati'ullaha. Hendaklah kalian ati'ur rasulah. Hendaklah kalian taat kepada Rasul. Tapi yang ketiga, ketika Allah berbicara tentang ketaatan kepada pemerintah, Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri. Tidak. Tapi Allah langsung mengatakan wa ulil amri. Enggak ada kata ati'u-nya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemerintah. Allah tidak mengatakan dan taati pemerintah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah taat kepada Allah itu mutlak. Dan taat kepada Rasulullah juga mutlak. Tapi taat kepada pemerintah itu tidak mutlak. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata beliau, innamat ta'atu lillahi war rasul. Sesungguhnya taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Wa ta'atu ulil amri muqayyadatun. Sementara taat kepada pemerintah itu dibatasi. Tidak mutlak, tergantung. Selama perintahnya, undang-undangnya, peraturan-peraturannya tidak menyalahi Allah dan Rasulnya, maka selama itu pemerintah wajib ditaati. Tapi sebaliknya, kalau seandainya undang-undangnya, peraturannya, perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ketika itu pemerintah tidak wajib ditaati. Berarti taat kepada pemerintah mutlak atau tidak? Tidak mutlak. Dilihat peraturannya, dilihat undang-undangnya, kira-kira bertentangan dengan syariat atau tidak. Kalau bertentangan dengan syariat, seperti apa misalkan? Misalkan ada undang-undang tentang legalitas minuman keras, misalkan. Bu, legalitas minuman keras, naon maksudnya? Nyao atat. Maksudnya minuman keras itu diresmikan oleh negara, misalkan. Ada peraturan negara bahwasanya minuman keras
itu boleh dikonsumsi resmi, boleh dijual di mana aja, boleh dijual di warung-warung jalanan misalkan. Nah, maka peraturan seperti ini adalah peraturan yang tidak wajib ditaati, bahkan haram. Atau misalkan peraturan apa lagi yang sekira-kira itu bertentangan dengan syariat? Judi, tentang riba, dan lain sebagainya. Intinya semua aturan yang menyalahi syariat, menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, maka haram hukumnya untuk ditaati. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak, taat kepada pemerintah tidak mutlak. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Hakim, dan kata Imam Hakim ini hadisnya sahih. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk jika ketaatannya itu akan menimbulkan maksiat kepada sang khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi ukuran barometer ketaatan kita kepada pemerintah. Jangan terlalu pro kepada pemerintah. Artinya apa? Semua yang di peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita akan selalu taat. Gak boleh. Harus ada ukurannya, harus ada batasannya. Tidak boleh terlalu pro dengan pemerintah sehingga semua aturan pemerintah didukung walaupun bertentangan dengan syariah. Juga tidak boleh terlalu anti pemerintah. Ini kira-kira ada nggak kelompok-kelompok yang anti pemerintah? Banyak. Di Timur Tengah ada namanya ISIS. Tahu ISIS Bapak Ibu? Ya cari tahu sendiri lah ya. Pokoknya ISIS atau orang sana bilangnya Daesh. Daulah Islamiyah Irak Suriah, Daesh. Ya. Daesh. Nah, itu kelompok anti pemerintah. Apapun peraturan pemerintah itu mereka tidak setuju. Walaupun peraturan pemerintah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, mereka anti pemerintah. Kalau di Kolombia ada namanya PARTS. Di Amerika adanya Antifa. Itu gerakan-gerakan kelompok-kelompok anti pemerintah. Di Indonesia apa? OPM. Tahu OPM? Organisasi Pembebasan apa? Organisasi Papua Merdeka, OPM ya. Nah, itu kan kelompok organisasi anti pemerintah. Apapun aturan pemerintah akan ditolak dan akan tidak akan diikuti. Ini namanya anti pemerintah. Jadi ada kelompok anti pemerintah, ada kelompok pro pemerintah. Kita di mana? Posisi kita di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sepaling-paling baik urusan adalah yang tengah-tengah, yang moderat, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak ifrat, tidak tafrid. Ya, berarti kita tengah-tengah dalam menilai aturan pemerintah. Jika aturan pemerintah sesuai dengan syariat, maka kita wajib untuk mentaatinya. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka haram untuk mentaatinya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kemudian misalkan jikalau pemerintah mengeluarkan aturan yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti tadi, misalkan, ini saya bilang misalkan ya, pemerintah melegalkan judi, melegalkan
minuman keras, melegalkan prostitusi. Ini kan bertentangan dengan syariah. Kemudian rakyat yang mayoritas Indonesia akhirnya berdemo. Ini kira-kira hukum demo kepada pemerintah bagaimana? Boleh atau tidak? Sok nggak jawab lah, pusing aja. Aduh, ini kita baca ini dulu ya. Kita baca kita baca redaksinya. Dari mana sumbernya? Pertama saya katakan boleh berdemo, demonstrasi. Dari mana sumbernya? Bisa dilihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan al-huququs siyasiyah, hak politik. Artinya rakyat juga punya hak terhadap politik di negaranya. Al-madatul khamisah, hurriyatur ra'yi wa ta'bir anhu bil wasailil masyru'ati masunatun walikulli insanin hakun mumarasatuha fi hududi mabadi syariati wa qiyamil akhlaqi likulli insanin al-haqqu fid da'wati bil hikmati ilal khairi wal mar bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari walahu an yashtarika ma'a ghairihi fi mumarasati hadzal haqqi wad difa'i anhu lisalihil mujtama'i wa khairihi. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, melakukan demo terhadap pemerintah hukumnya boleh. Dengan catatan demo itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan aturan yang tidak sesuai dengan syariat, maka masyarakat ramai-ramai berbondong-bondong untuk protes. Nah, protes secara beramai-ramai atau demonstrasi tersebut merupakan bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Cuman banyak catatannya sih sebetulnya. Pertama, jangan menimbulkan kerusuhan. Yang kedua, jangan sampai mengalami pengerusakan tanaman, pengerusakan toko-toko, dan lain sebagainya. Ketiga, menjaga stabilitas keamanan. Jadi demonya pakai akhlak, demonya pakai adab. Dan itu telah dipertontonkan oleh kaum muslimin dulu dengan aksi damai, betul ya? Kita demo, jutaan orang turun ke Monas, kemudian tidak ada satupun rumput tanaman yang rusak, betul? Tidak ada bakar-bakar ban dan lain sebagainya. Yang ada bakar ayam sama bakar sate. Habis demo lapar, ya ke warung ayam bakar, warung sate. Nah jadi seperti itu ya. Sebetulnya masalah demo ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkannya seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Yusuf Kordowi, dan lain sebagainya. Ada yang mengharumkan demo seperti ulama-ulama Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan lain sebagainya. Cuman dalam konteks keindonesiaan, demonstrasi itu hukumnya boleh. Apalagi sudah ada undang-undang negaranya. Di undang-undang negara, demonstrasi itu hukumnya boleh. Jadi kata pemerintah, silahkan kalian demo, asalkan tadi menjaga tata tertib dan lain sebagainya. Jadi walaupun boleh, cuman banyak catatannya Pak ya. Kadang demonstrasi itu memakan nyawa. Kemarin ada yang meninggal katanya ya. Ojol kelindes kuda, barakuda. Ya.
Ya itu yang dikhawatirkan, ada kekacauan, ada pembunuhan, orang kehilangan nyawa, kehilangan harta, ya, mengganggu stabilitas negara dan lain sebagainya. Jadi tidak mutlak boleh, tidak mutlak haram. Tergantung dari bagaimana teknisnya dan niatnya untuk apa. Kalau niatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, secara teknis juga aksi damai, maka diperbolehkan. Kalau niatnya bukan karena itu, maka tidak boleh. Demo guru naik gaji boleh nggak, Pak? Boleh, ya. Asalkan tadi itu teknisnya aksi damai, tertib dan lain sebagainya, ya. Nah, di atas demo ada yang lebih parah lagi, namanya an-naza atau kudeta, melakukan penggulingan terhadap pemerintah. Namanya kudeta biasanya ada berdarah, ya pasti ada korban jiwa dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana hukum kudeta pemerintah? Boleh atau tidak? Tuh, ada yang berani enggak? Boleh enggak ya? Kalau kenceng-kenceng takut, waduh. Ya, ada intel di sini, hati-hati ada intel loh. Iya. Jadinya Pak Haji Muk intel nih sebetulnya ini. Ya. Cuman kan kita nggak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Kita hanya menjelaskan secara hukum syariah. Bagaimana hukum mengkudeta pemerintah yang sah? Ini bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau syarah kitabnya bisa dilihat di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj karangan Imam Nawawi. Atau misalkan kitab syarah hadis yang lainnya, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya bacakan hadisnya dulu ya secara singkat. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baya'na ala sam'i wa ta'ah. Kami dibaiat untuk taat kepada pemerintah. Kemudian ini hadisnya tidak terlalu panjang, sedang lah ya. Kemudian wa an la nunazi al amro ahlah. Kami diperintah untuk tidak memberontak kepada pemerintah yang berwenang. Illa, ingat kata Nabi, kecuali, ada kecualinya ya. Illa antarau kufron bawahan. Kecuali kalian melihat pemerintah, melihat presiden, melihat raja, melihat perdana menteri melakukan perbuatan syirik secara terang-terangan. Kalau dia sudah syirik secara terang-terangan, kafir secara terang-terangan, baru saat itu rakyat boleh melakukan kudeta terhadap pemerintah. Ya, itu bunyi hadisnya. Jadi kita tetap wajib taat kepada pemerintah, walaupun pemerintah itu zolim, walaupun pemerintah itu banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan syariat. Ingat, demo boleh, tapi kudeta tidak boleh. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya, Nabi mengatakan, tasma' wa tuti' lil amir. Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa in duriba dhahruka, sekalipun punggung kalian dipukul. Wa ukhiza maluka, sekalipun harta kalian diambil, dirampas. Fasma wa ati, tetap wajib untuk taat kepada pemerintah. Dengan catatan, selama pemerintahnya tidak mempertontonkan kemusyrikan dan kekafiran.
Tapi kalau seandainya pemerintahnya terang-terangan kufur, terang-terangan musyrik, entah dengan ucapan, entah dengan perbuatan, maka ketika itu baru rakyat boleh mengkudeta pemerintah, digulingkan, dipaksa turun. Bagaimana penjelasan hadisnya? Penjelasannya seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata Imam Nawawi begini, ittafaqal ulama, para ulama sepakat, telah terjadi konsensus di antara ulama Ahlus Sunnah wal, kita alirannya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ala annahu la yunazi'ul amro ahlah, tidak boleh melakukan pemberontakan, tidak boleh melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Wa an la yakhruja ala sultan, tidak keluar untuk menentang pemerintah, walau kana fajiron, sekalipun pemerintahnya itu adalah pemerintah yang zalim, yang enggak benar, yang ngawur. Wa qad tadhaharatil ahaditsu bima'na ma zakartu. Pendapat tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak jumlahnya, termasuk hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi disebutkan. Wa ajma'a ahlus sunnati an ala annahu la yunza'ul yad min ta'atis sultan. Ulama ahlus sunnah sepakat bahwasanya tidak boleh menarik kesetiaan dari pemerintah berwenang. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi boleh nggak kudeta pemerintah? Tidak boleh, ya, walaupun pemerintahnya zalim, walaupun nggak benar, walaupun nggak bisa ngurus negara, siapapun itu pemerintahnya, selama dia muslim, selama tidak mempertontonkan kemusyrikan yang nyata, kekafiran yang jelas, maka tidak boleh digulingkan pemerintahannya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, wattafaqu ala wujubi ta'atil a'immatil muta'in. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat atas wajibnya taat kepada pemerintah. Wa tahrimu khiraji alaihim wa ma aqamus shalah, dan haram untuk memerangi pemerintah, mengkudeta, menggulingkan kekuasaan mereka selama pemerintah melaksanakan sholat. Wala yura kufron bawahan, dan tidak terlihat melakukan kekufuran secara jelas. Tadi kalau kekufurannya jelas, kemusyrikannya jelas, baru boleh digulingkan, dikudeta. Wal hikmatu fi dzalik anna fil iqdam 'alal khuruji 'alaihim isaratal fitan wa safkad dima. Kenapa kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah dan tidak boleh melakukan kudeta sekalipun pemerintahnya zalim? Karena kata Syekh Ibnu Hajar, akibat dari kudeta itu lebih parah, lebih merusak daripada akibat kita bersabar terhadap pemerintah yang zalim. Karena Ibu, Bapak, yang namanya kudeta, pemberontakan pasti melibatkan banyak orang, ya. Melibatkan banyak orang, melibatkan polisi juga, melibatkan tentara. Maka seluruh akses jalan pasti akan tertutup sehingga menghalangi aktivitas dan mobilitas orang lain, menghalangi pekerjaan, menghalangi apapun itu. Kemudian belum lagi nanti ada korban jiwa, ada pertaruhan nyawa, dan lain sebagainya. Dan itu pasti ada. Makanya para ulama mengharamkan kudeta dengan hadis-hadis tadi dan dengan kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
menghilangkan keburukan, kemungkinan buruk itu lebih utama dan harus diutamakan daripada mencari maslahat. Mungkin sebagian rakyat berpikir ini pemerintah sudah sangat zolim, negara sudah hancur, maka untuk memulihkan negara harus mengganti pemerintahnya. Akhirnya apa? Melakukan kudeta. Nanti rakyat berpikir tuh, kalau pemerintahannya sudah digulingkan, naik pemerintahan yang baru, yang adil, yang pro rakyat dan lain sebagainya. Kira-kira ini maslahat nggak? Maslahat. Tapi kita jangan melihat maslahatnya, kita melihat mudorotnya. Mudorot yang banyak melibatkan banyak orang, akan melibatkan pertumpahan darah dan lain sebagainya, padahal sesama muslim. Maka melihat kerusakan yang ditimbulkan itu lebih afdol daripada sekedar melihat maslahat yang kemungkinan nggak pasti maslahatnya. Rakyat ketika melakukan kudeta kira-kira pasti nggak menang lawan pemerintah. Tidak pasti, Bapak Ibu. Kemenangannya cuma spekulatif saja. Kalau menang misalkan walaupun banyak nyawa yang dikorbankan, ya negara bisa berubah. Kalau nggak menang, udah banyak yang terbunuh, negara nggak berubah, dan lain sebagainya. Coba lihat negara Suriah. Hancur, Pak. Kenapa? Karena rakyatnya memerangi pemerintahnya dengan senjata. Ya kalau memerangi dengan pikiran, memerangi dengan ucapan, nggak jadi masalah. Kritik namanya, oposisi berarti. Nah, ini memerangi dengan senjata, nah ini tidak boleh. Ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Berarti ada 3 poin yang kita bahas. Pertama, taat kepada pemerintah. Kira-kira taat kepada pemerintah mutlak atau tidak mutlak? Pertama, tidak mutlak. Yang kedua, hukum demonstrasi boleh? Boleh, tapi catatannya banyak ya. Banyak catatannya itu. Itu yang harus diperhatikan. Artinya demo boleh tapi pakai akhlak. Kemudian yang ketiga tadi apa? Hukum kudeta, menggulingkan pemerintahan yang sah. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Tapi ada kecualinya. Kecuali pemerintahnya itu murtad, musyrik, mempertontonkan kekufuran yang jelas, kezoliman yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sedikit penjelasan potongan, ini enggak semuanya ya. Potongan dari surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selanjutnya fa itanaza'tum fi syai'i farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berseteru, punya konflik, maka selesaikan konflik itu dengan aturan agama, dengan aturan syariat, aturan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahulukan ego masing-masing. Termasuk konflik suami istri. Suami punya pikiran begini, istri punya pikiran begitu. Berantem, punya konflik. Sebaik-baik orang yang memiliki konflik, maka mengembalikan konflik itu kepada aturan agama. Kira-kira secara agama bagaimana hukumnya? Bapak jangan punya hukum sendiri, ibu jangan punya hukum sendiri, bubar rumah tangga, ya. Begitu pula dalam konteks kemasyarakatan. Jangan pakai hukum sendiri, tapi ketika ada konflik permasalahan, kita kembalikan hukumnya kepada syariat. Ya, bukan hukum adat, bukan hukum keluarga, bukan hukum komunitas, golongan, bukan, tapi hukum Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis yang dibungkus dengan nama syariat. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau engkau beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan tinggalkan aturan syariat. Rumah tangga aturannya syariat, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Warga negara aturan syariat, insya Allah baldatun thayyibatun warabbun ghafur, sejahtera rakyatnya dan bahagia pemerintahnya. Dzalika
khairu wa ahsanu ta'wila. Titik. Wallahu a'lam bissawab.